Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebuah informasi beredar mengenai spekulasi masa depan Raphael Varane. Bek timnas Prancis itu dilaporkan belum mengajukan permintaan transfer ke Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Raphael Varane saat ini masih enggan membahas masa depannya. Sang bek dilaporkan fokus sepenuhnya bersama timnas Prancis. Ia ingin membawa Les Bleus menjuarai Euro 2020. Jadi, ia baru mau membahas mengenai masa depannya setelah Euro 2020 resmi berakhir. Laporan itu juga mengklaim bahwa Varane tidak mengajukan permintaan transfer ke manajemen Madrid. Sang bek sejauh ini masih menimbang-nimbang masa depannya di Bernabeu. Ia juga masih mengevaluasi tawaran-tawaran yang masuk. Jadi, ia benar-benar baru memutuskan masa depannya setelah Euro 2020 berakhir di bulan Juli nanti. Real Madrid sendiri dilaporkan sudah siap-siap menjual Raphael Varane di musim panas nanti. Mereka kabarnya bakal melepas sang pemuda di angka 60 juta euro di musim panas nanti. Manchester United mencatatkan kerugian 21,6 juta pound sterling dalam 3 bulan pertama tahun ini. Pasalnya pandemi virus corona membuat penggemar klub Liga Inggris ini tidak hadir ke stadion. Seperti diketahui, klub yang bermarkas di Old Trafford ini finish kedua di Liga Inggris pada 2020-2021. MU kemudian kalah di final Liga Eropa dari Villarreal melalui adu penalti. Pendapatan United untuk kuartal ketiga tahun ini hingga 31 Maret adalah 118,3 juta pound sterling, mewakili penurunan 4,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Pendapatan matchday turun dari 29,1 juta pound sterling menjadi 1,6 juta pound sterling dibandingkan dengan kuartal setara sebelumnya. Dengan pertandingan yang diadakan secara tertutup membuat kerugian operasional sebesar 21,6 juta pound sterling untuk periode tersebut. Hasil keuangan juga menunjukkan pembayaran dividen 10,7 juta pound sterling kepada pemegang saham. Pembayaran yang dipertahankan oleh ketua bersama MU Joel Glazer di forum penggemar baru-baru ini. Hasil keuangan menunjukkan utang bersih mencapai 443,5 juta pound sterling, tetapi wakil ketua eksekutif Ed Woodward yang akan meninggalkan posisinya pada akhir tahun yakin tentang masa depan. Inter Milan nampaknya mulai serius mencari pengganti Christian Eriksen. Pemain gagal Manchester United masuk dalam daftar bidikan. Seperti diketahui, Eriksen tiba-tiba kolaps pada laga matchday pertama grup B Euro 2020 antara Denmark melawan Finlandia. Gelandang Denmark itu diduga mengalami cardiac arrest atau keadaan ketika jantung berhenti berdetak. Menurut situs Daily Mail, jantung Eriksen dikabarkan berhenti selama kurang lebih 5 menit di lapangan. Beruntung, nyawa pemain Inter Milan itu masih bisa terselamatkan berkat kesigapan rekan setimnya dan tim medis. Saat ini, kondisi Eriksen sendiri sudah mulai membaik dan sudah keluar dari rumah sakit usai menjalani operasi. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Denmark di akun Twitter resmi mereka. Meski sudah dinyatakan pulih, Eriksen kemungkinan besar tidak bisa melanjutkan karirnya di sepak bola. Menurut ahli kardiologi, Dr. Scott Murray, hal itu tidak lepas dari aturan kesehatan Italia yang sangat ketat. Dengan begitu, Inter Milan tentu akan membutuhkan gelandang baru untuk menggantikan Christian Eriksen. Dilansir dari Calcio Mercato, Inter Milan saat ini menjadikan gelandang pengganti Eriksen sebagai prioritas. Salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar adalah gelandang yang dianggap gagal di Manchester United, yaitu Donny van de Beek. Pemain asal Belanda itu menjalani musim debut yang mengecewakan bersama Setan Merah pada musim lalu. Secara total, ia mencatatkan 36 penampilan dan hanya 15 kali tampil sebagai starter, 4 diantaranya di Liga Inggris. Selain itu, ia hanya mampu mencetak 4 gol musim lalu, jumlah yang tentu sangat sedikit. Tidak banyak dipercaya oleh Ole Gunnar Solskjaer, Van de Beek dikabarkan siap dilepas dengan kondisi yang tepat.
Manchester United dikabarkan ingin melepas sang pemain dengan bandrol setidaknya sebesar 30 juta euro. Laporan yang sama menyebutkan bahwa kesepakatan dengan status pinjaman bisa menjadi pilihan bagi Inter Milan. Van de Beek sendiri harus absen di gelaran Euro 2020 lantaran mengalami cedera menjelang turnamen. Manchester United dan Jadon Sancho sudah mencapai kata sepakat untuk transfer musim panas 2021. Namun United masih harus bekerja lebih lanjut untuk merampungkan saga transfer ini. Jadon Sancho telah menjadi target utama Ole Gunnar Solskjaer sejak awal musim 2020-2021 lalu. Akan tetapi, dengan situasi finansial yang sulit, United tidak bisa merampungkan transfer ini. Dortmund pun bersikeras tidak ingin melepas Sancho pada musim lalu. Sedangkan untuk musim panas 2021, Dortmund sudah punya komitmen pada Sancho akan melepasnya jika mendapatkan tawaran yang sesuai. Sancho sempat tampil di bawah standar pada awal musim 2020-2021 lalu. Namun pada paruh kedua, Sancho tampil atraktif. Sancho menutup musim dengan 16 gol dan 14 assist. Dia juga membawa Dortmund menjadi juara di FB Pokal. Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah mencoret nama Sancho dalam daftar target di bursa transfer. Ole Gunnar Solskjaer pun meminta United kembali bekerja untuk mewujudkan transfer pemain berusia 21 tahun jelang dimulainya musim 2021-2022. Manchester United sudah bekerja. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, sudah ada deal antara United dan Sancho. Namun saga transfer ini masih belum rampung. United harus bicara dengan Dortmund untuk bisa merampungkannya. United dan Dortmund masih bernegosiasi. Pihak pemain sebagai klub percaya diri dan optimis mencapai kesepakatan. Struktur pembayaran atau bonus kunci untuk menyelesaikan kesepakatan, kata Romano. Tapi belum ada kesepakatan biaya total saat ini, tegas Romano. Prancis menghadapi Hungaria pada matchday kedua grup F Euro 2020 pada Sabtu 19 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel yang digelar di Puskás Arena itu, Prancis harus puas bermain imbang 1-1. Hungaria unggul lebih dulu lewat gol Attila Viola. Prancis mampu terhindar dari kekalahan setelah Antoine Griezmann menyamakan kedudukan. Timnas Jerman sukses meraih kemenangan krusial di pertandingan kedua grup F Euro 2020. Berhadapan dengan Portugal, Die Mannschaft berhasil menang dengan skor 4-2. Pada laga ini, Portugal sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Cristiano Ronaldo. Jerman membalas melalui gol bunuh diri Ruben Dias dan Rafael Guerreiro. Lalu Kai Havertz dan Robin Gosens menambah keunggulan Jerman sebelum Diogo Jota memperkecil kedudukan. Berkat hasil ini Jerman merangkak naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup F. Sementara Portugal yang juga mengoleksi 3 poin turun ke peringkat ketiga karena kalah head to head dengan Jerman. Pertandingan Spanyol versus Polandia tersaji dalam matchday kedua grup Euro 2020 di Sevilla, Ahad dini hari 20 Juni 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1. Timnas Spanyol unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Morata pada menit ke-25. Penyerang itu menjobol gawang Polandia setelah memanfaatkan umpan Gerard Moreno. Polandia mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-54. Robert Lewandowski mencetak gol setelah memanfaatkan asis Kamil Zozwiak. Spanyol sempat mendapatkan hadiah tendangan penalti pada menit ke-58. Namun eksekusi Gerard Moreno gagal berbuah gol karena membentur gawang. Hasil seri ini membuat persaingan berebut tiket 16 besar di grup E masih berlangsung ketat. Spanyol kini hanya menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 2 poin. Di bawah Swedia yaitu 4 poin dan Slovakia 3 poin. Polandia di posisi keempat dengan nilai 1 poin.